Pernah kepikiran nggak, kenapa ya orang yang super pintar, bahkan jenius sekalipun, kok bisa bikin keputusan yang bodoh banget? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas paradoks ini. Kenapa IQ tinggi itu bukannya jadi jaminan sukses, malah seringkali jadi tiket ekspres menuju kegagalan total? Jadi pertanyaannya kan simple. Kalau pinter itu kunci sukses, kenapa banyak banget orang pinter yang kelakuannya jujur aja bodoh banget? Oke, buat jawab ini kita nggak usah jauh-jauh berteori. Kita lihat aja langsung satu cerita, sebuah kisah nyata dari sejarah yang benar-benar pas buat menggambarkan misteri ini. Tokoh utama kita kali ini bukan sembarang orang. Kita lagi ngomongin Sir Isaac Newton. Iya, Newton yang itu. Si jenius penemu gravitasi, salah satu otak paling cemerlang yang pernah ada di muka bumi. Kalau dipikir-pikir, harusnya dia ini orang paling rasional sedunia kan? Tapi ternyata, bahkan seorang Newton pun bisa luluh lantak oleh kegilaan finansial. Coba deh kita lihat perjalanannya. Awalnya di musim semi 1720, Newton ini cerdas banget. Dia beli saham South Sea Company, dapat untung cepat 7.000 pound. Itu gede banget loh waktu itu. Terus pas musim panas, dia mikir, wah pasar udah kepanasan nih. Lalu dia jual semua sahamnya. Keputusan yang super rasional kan? Nah, disinilah masalahnya dimulai. Dia lihat temen-temennya yang mungkin gak sepinter dia, kok makin kaya raya. Muncullah rasa iri, rasa FOMO, takut ketinggalan kereta. Akhirnya logikanya hancur. Dia masuk lagi, gak tanggung-tanggung. Semua hartanya dia masukin pas di puncak-puncaknya. Dan ya, tebakan Anda benar. Beberapa saat kemudian, gelembungnya pecah. Dan sang jenius kehilangan semua tabungan hidupnya. Dan dari tragedi itulah muncul kutipan legendarisnya, saya bisa menghitung gerak benda-benda langit tetapi tidak kegilaan manusia. Ini dalam banget. Kutipan ini nunjukin inti masalahnya. Otak jenius Newton itu nggak ada apa-apanya pas dihadapkan sama kekuatan emosi dan psikologi. Dan yang paling bahaya, kegilaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Bayangin deh, IQ tinggi itu kayak mesin Ferrari. Super kencang, tenaganya luar biasa. Tapi, apa jadinya kalau mobil sekencang Ferrari remnya cuma pakai rem sepeda? Ya ampun, gak kebayang kan? Nah, temperamen emosional itu remnya. Tanpa rem yang kuat, mesin super canggih itu malah jadi bahaya bukan aset. Justru mesin itulah yang bisa bikin celaka, bukan menyelamatkan kita. Oke, jadi apa aja sih biang kerok yang bikin orang pintar ini jatuh? Sekarang, kita akan bedah 4 jebakan psikologis, semacam 4 penunggang kuda kiamat khusus buat orang pintar, yang selalu bikin mereka gagal. Jadi, ini dia keempatnya. Jebakan rasionalisasi, jebakan kompleksitas, jebakan keangkuhan, dan jebakan kawanan. Semuanya ini bahaya, tapi kita mulai dari yang paling licik, yaitu kemampuan kita buat bohongin diri sendiri pakai alasan-alasan yang kedengarannya pinter. Nah, jebakan rasionalisasi. Ini poin yang penting banget. Makin pintar Anda, makin jago juga Anda ngarang cerita buat ngebela keputusan-keputusan bodoh Anda. Tujuannya apa? Ya buat ngelindungin ego. Dan gak ada contoh yang lebih pas buat ini selain kisah hancurnya Long Term Capital Management atau yang biasa disingkat LTCM. Kisah LTCM ini, wow, bener-bener gila. Coba lihat perbandingan ya. Di satu sisi, ada modal mereka yang dibuat oleh para jenius pemenang Nobel. Kata mereka, oh resiko itu cuma angka, bisa kita kelola. Dan manusia itu rasional kok. Tapi di sisi lain, ada realitas pasar yang kejam. Mereka lupa prinsip dasar, peta itu bukan wilayah aslinya. Pas Rusia tiba-tiba gagal bayar utang, sesuatu yang kata model mereka mustahil terjadi, semua orang panik. Model canggih mereka langsung gak ada artinya. Semuanya hancur lebur. Kenapa? Karena ego mereka terlalu besar buat ngaku kalau mereka itu bisa salah. Dan kegagalan LTCM ini nyambung banget ke jebakan kita yang kedua. Kenapa? Ya karena model mereka itu super rumit, yang bikin mereka ngerasa, wah kita paling ngerti, kita bisa ngontrol semuanya. Nah, inilah jebakan kompleksitas. Godaan buat percaya kalau solusi yang ribet itu pasti lebih bagus, lebih keren daripada solusi yang simple. Buat ngelawan jebakan ini, kita bisa belajar dari Warren Buffett. Dia bilang, saya nggak nyari pagar setinggi 2 meter buat dilompatin. Saya cari pagar 30 cm yang bisa saya langkahi aja. Ini kebalikannya dari cara pikir kebanyakan orang pintar kan? Kebijaksanaan sejati itu bukan soal nunjukin seberapa jago kita mecahin masalah susah, tapi soal nemuin masalah gampang yang bisa kita selesain dengan mudah. Orang pintar seneng bikin hal rumit, orang bijak cari jalan yang paling simpel.
Oke, jebakan ketiga dan keempat ini biasanya datang sepaket. Yang pertama itu keangkuhan atau hibris. Ini terjadi pas kita ngerasa jago banget, terus kita nekat keluar dari lingkaran kompetensi kita. Area yang benar-benar kita kuasai. Nah, pas kita udah di luar area aman, datanglah jebakan kedua. Jebakan kawanan. Rasa takut ketinggalan, dorongan buat ikut-ikutan orang banyak meskipun orang banyak itu lagi lari ke arah jurang. Bayangin aja, seorang dokter bedah hebat tiba-tiba sok tahu mau nebak harga minyak. Udah pasti resep buat bencana kan? Oke, kita udah tahu nih penyakitnya apa. Tapi kan tahu masalahnya aja nggak cukup. Kita butuh solusinya kan? Nah, sekarang kita bakal bahas cara membangun semacam firewall mental. Sebuah sistem pertahanan buat ngelawan kebodohan kita sendiri. Coba bayangin ini deh, seumur hidup Anda cuma dikasih satu kartu. Dan di kartu itu cuma ada 20 lubang. Setiap satu keputusan besar yang Anda ambil, satu lubang bakal dipakai. Cuma 20. Gimana rasanya? Pasti beda banget kan cara ngambil keputusannya? Mentalitas kartu 20 lubang ini maksa kita buat jadi super selektif. Kita jadi sadar kalau kesempatan itu terbatas. Kita berhenti ikut-ikutan semua hal dan mulai nunggu momen yang benar-benar pas. Ini maksa kita buat jadi sabar, teliti, dan akhirnya kita akan bikin lebih sedikit keputusan, tapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Ada lagi nih alat yang super ampuh, namanya inversi. Caranya simple. Daripada kita pusing-pusing nanya, gimana ya caranya biar sukses? Coba deh balik pertanyaannya, apa aja sih yang pasti bikin saya gagal? Jauh lebih gampang lo ngindarin hal-hal yang jelas-jelas bakal bikin kita hancur, kayak utang, iri dengki, atau salah pergaulan, daripada nyari satu resep pasti buat sukses. Intinya, cari tahu apa yang bisa bikin kita celaka, terus jangan pernah deket-deket ke sana. Nah, ini nyambung ke prinsip pamungkas. Mungkin ini konsep perlindungan yang paling penting. Sesuatu yang bakal jadi jaring pengaman buat kita dan ini pasti kejadian ya, saat perhitungan kita ternyata meleset. Analogi jembatan ini ngejelasinnya dengan sempurna. Gini, kalau Anda tahu truk paling berat yang bakal lewat itu beratnya 10.000 pon, apakah Anda akan bangun jembatan yang kekuatannya cuma 10.001 pon? Nggak mungkin kan? Pasti Anda bangun jembatan yang bisa nahan, katakanlah 30.000 pon. Kenapa? Biar ada ruang yang super lega buat kesalahan, buat hal-hal yang tak terduga. Nah, celah antara kekuatan jembatan dan beban truk itulah yang disebut margin keamanan atau margin of safety. Dan ini berlaku di semua hal loh, di keuangan, di karir, bahkan di hubungan. Celah inilah yang ngelindungin kita dari dunia yang nggak bisa diprediksi dan yang paling penting, dari kebodohan kita sendiri. Margin keamanan ini kayak oksigen. Kita nggak pernah mikirin, sampai pas kita kehabisan baru deh kerasa. Oke, jadi gimana cara kita nerapin semua ini? Gimana caranya kita naik level dari sekedar pintar jadi benar-benar bijaksana? Yuk kita simpulkan. Ini dia, 5 prinsip utamanya. Kalau Anda perhatiin, ini semua bukan soal naikin IQ ya. Ini soal ngebangun karakter buat pakai otak kita dengan benar. Pertama, jangan gampang percaya sama cerita yang kita karang sendiri. Lawan ego kita. Kedua, jangan suka yang ribet-ribet. Cari kebenaran yang simple. Ketiga, sadar diri. Tahu batasan kita di mana, jangan sok tahu. Keempat, jangan jadi bebek, berani beda dari keramaian. Dan kelima, yang paling penting dari semuanya, selalu siapkan margin keamanan. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan soal seberapa pintar Anda. Sukses sejati itu datang dari kesadaran akan keterbatasan kita, dari kerendahan hati dan disiplin buat melindungi diri kita, dari kecerdasan kita sendiri. Ingat ya, tujuan hidup itu bukan jadi kaya secepat-cepatnya, tapi untuk memastikan kita nggak pernah bangkrut atau hancur. Nah, itulah inti dari kebijaksanaan.